masing-masing grup karena untuk di grup A sendiri ini udah ada satu tim yang berhasil mendapatkan kemenangan ya. Ya bakal dieliminasi juga 2 tim terbawah dari setiap grupnya ya. Jadi bisa banget kalau memang kalian ngecek nanti dari grupnya siapa-siapa aja ada di 2 terbawahnya karena itu bakal dieliminasi nggak masuk ke babak selanjutnya. Masih ada retribution untungnya. Hah? Kalau nggak diambil retri sama Simba tadi kecolong kayaknya. Iya ini udah agresif banget sih dari stepnya juga. Dan Simba yang masih berusaha untuk bisa mendapatkan sedikit leveling up-nya. Meanwhile in the top lane di mana Markinho ini udah mulai digerus HP-nya dengan adanya satu buah Vermisil. Tapi first blood tercipta di tangan dari Aurora di mana Tides berhasil untuk diikat secara hidup-hidup. Dan masih ingin lebih lagi Benefaction dengan Puppet of the String. Tapi Simbanya pun masih bergerak untuk mundur perlahan-lahan. Kalau Simba tadi ikut mungkin bisa dapetin kill lagi tuh. Yap, dari Roger maksud dari Aurora. Bahkan ya ini jungle-nya, tabrakan di jungle. Gue ngerasa lebih diunggulin juga sama Imperio. Bahkan dengan bouncing ball defensifnya. Sudah nggak ada lagi flicker terpaksa digunakan. Tapi Aurora satu hit lagi bisa secure kill-nya karena Simba. Dan masih bisa selamat dengan movement speed yang cukup cepat. Oke, dan bahkan kali ini Step. Simbanya hilang, stepnya menghilang. Tapi bisa dibilang dari Imperio mereka masih mendapatkan keuntungan. Tapi Aurora Wah. bakal dikejar. Auroranya terjebak dan double kill. Berhasil untuk diamankan oleh Tides karena bermain terlalu jauh. Iya. Menarik ya dengan rotasinya mereka. Memang mentargetkan kepada jungle dari Keep Best Gaming. Tapi ketika Arlot yang hadir, Tides yang datang untuk ngebantu juga. Karena ini Arlotnya Arlot Romer ya. Arlot Romer. Ini Iya. bisa lebih enak lagi, lebih bebas lagi. Cuman damage-nya nggak bakal separah Arlot XP. Kadang Arlot XP orang nggak expect tau damage-nya gede Tapi banget. sustain juga loh Arlot Romer ini. Iya, sustain kok pasti sustain. Quantum charge loh dia. Ini juga. Tapi untuk dari top lane-nya, kali ini terlihat Fashion yang sudah mulai membantu keberadaan dari Markinho. Namun dari segi Turtle, kali ini bakal ada kontes besar-besaran. Penalty zone connect dan retribution dari Aurora is on point. Dan bahkan Last Insanity membuat dari step kali ini berhasil untuk dihilangkan menjadi bayaran yang harus diterima oleh Imperio. Dan double kill dari Siu yang membuat pun dikejar. dari Keep Best Gaming kali ini berhasil untuk bisa mendapatkan setidaknya kompensasi. Oke, mereka lebih nge-target ke arah purple-nya. Gue pikir mau di all-in loh tadi. Udah banyak banget source-nya keluar. Nggak ada Rhythm of Joy. Dia udah nggak ada Last Insanity lagi. Itu kalau ditabrak sama Roger kayak udah mimpi buruk banget pasti. Tapi ya, mereka lebih ke tenang bermainnya. Lebih ke santai dulu. Mereka coba untuk fokus ke arah objektifnya aja. Bahkan Simba terlihat sedikit kalah dari levelnya walaupun udah mulai mengejar. Karena Turtle sih tadi yang pertama. Tapi ini Gold tuh tarik ulurnya sangit banget loh. Iya. Kayak mereka nggak mau dapetin kerugian sama sekali. Kayak tadi Turtle bisa didapetin sama Aurora, tapi mereka langsung kehilangan 2 pemainnya. Dan akhirnya ini nggak jadi keuntungan lagi buat Imperio. Gue ngerasa juga begitu. Karena memang dari keduanya selalu ada kompensasi kan. Sama gue masih menunggu nih komit dari Imperio nih. Seperti apa komitnya? Dia dengan hero snowball di awal. Jangan lupa Roger tuh di awal dia bisa ngacak-ngacak sama kayak Martis hitungannya. Tapi kalau seandainya dibawa ke late game banget, powernya berkurang. Walaupun nggak separah Martis karena mobilitasnya tekan tetap cepat. Nah itu yang harus maksimal di awal. Ya sebenarnya damage-nya juga lumayan gede sih ya. Dari Aurora bahkan dia bawa killing spree loh. Iya chain kill Chain mainnya. kill-nya bakal coba untuk dimaksimalin. Jadi ini tinggal ngandelin dari inisiasinya Steph atau dari Markinho. Gue mungkin dia nggak tahu ya. Karena gua, kalau pagi nonton stream tuh stream dari salah satu player NA juga Ul. Mainnya emang cuma Roger sama Yusamsin Ul. Saya tahu lagi itu siapa. Apa Oke. ini memang Delegasi. mungkin bisa dibilang salah satu yang membuat Aurora juga pakai kali. Iya. Oke. Tapi untuk sejauh ini sebenarnya problemnya juga ada di Siu nggak sih? Ini Siu udah menangin match up lane antara Marquinhos. Terus juga dari fight-nya dia bisa ngezoning abis-abisan juga. Bahkan dengan damage output yang maksimal dia ngebuat tadi double kill loh. Iya, cuman ya itu yang gue bilang Ul, komitnya kurang. Dengan banyak skill yang udah keluar, Imperio mereka nggak berani untuk balikin keadaan. Padahal ya tadi gue bilang Roger kalau nge-charge dia punya howl gitu kan, dia ngebuka visionnya lagi ada pounce yang bisa di reset juga untuk 70%. Dan sekarang Turtle kedua. Apakah akan ada keraguan-raguan kembali karena penalty zone sudah mulai terbuka dan bahkan kali ini retribution dari Simba is on point yang membuat kali Turtle berhasil itu diamankan oleh Keep Best Gaming dan masih ingin lebih lagi di mana Rhythm of Joy sudah menari-nari. Tapi lihat Aurora dengan adanya Angela di dalam tubuhnya berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Tides. Oke, Battle of Retribution yang diungguli oleh Simba barusan. Nice banget. Karena tadi memang dari Joy-nya targetnya sebenarnya bukan ke Turtle lagi. Dia udah coba ngezoning di bagian depan dengan ngebuka Rhythm of Joy-nya. Cuman bisa sempat untuk kembali lagi. Dan jangan salah nih, gold lane-nya terlihat adem-adem aja kan. Iya, Tapi iya. dua-duanya ini memang tipikal hero yang scaling loh. Makanya kalau udah dibawa ke late game, kalau misalkan gold lane-nya ini udah fight
sama-sama, kayak aku lebih megang Wanwan gak sih? Untuk mobilitas iya. Tapi kalau make sure satu player tumbang, Kari lebih cepat sih. Tapi kalau Kari udah gak ada ultimate, berat gak sih? Iya. Ya tapi satu yang kena stun udah pasti Iya sih. cepet banget kalau full item ya, full item. Berarti harus nunggu inisiasi dari Tides-nya. Tight Ya sebenarnya. karena yang punya sisi cuman dia doang kayaknya sejauh ini Iya, buat iya. initiator. Dan bawah yang jadi target. Wah, trappingnya bagus sih. Mereka udah standby loh. Tapi Tides kayaknya bakal udah diketahui posisinya, bakal ditabrak Tyrant's Banyak. Revenge-nya. Masih belum menggapai keberadaan dari Tides sehingga trapping yang dilakukan oleh Imperio Esports kali ini mereka harus reset ulang. Karena di arah bawah Gotyangnya juga aman-aman aja nih. Makanya. Mid-nya, rotasi dari mid yang kita tunggu-tunggu banget dari Lumu. Cuman nggak yang gimana-gimana ya, rotasinya lebih ke santai sih gue ngeliat dari Lumunya. Untuk gold lane, gue ngeliat malah Imperio duluan nih yang coba untuk gerak. Walaupun memang dari Keep Best Gaming mereka sadar gerakan-gerakan yang dibuat sama Imperio ini udah mau di-counter juga, ada 3 member. Wah, Tyrant's Revenge masih belum connect dan bahkan kali ini dengan SPD Light Wheel coba untuk memberikan sedikit dealing damage lagi dan bahkan harga di dalam tubuh dari seorang Aurora dan gas yang menghilang Buset. begitu dengan Tides. Masih ingin lebih, masih coba untuk langsung saja melakukan defensive sehingga dari outer bottom turret tidak berhasil dihancurkan. Ya masih bisa di-clear juga tadi barusan berlindung di bawah turret. Masih ada Lilia loh, jangan lupa power clear dari Lilia cukup cepat. Tapi keputusan yang berani banget, mereka kehilangan gold lane dari Keep Best Gaming. Pertukaran yang menurut gue worth it banget, bahkan bukan hanya gold lane, orange buff-nya pun udah mulai ditabrak. Oke, dan bahkan dapat crossbow of tank dibuka. Walaupun tidak ada inspire, tapi make sure bahwa Luomunya di sini nggak punya black shoes. Dan bahkan tadi hanya berpasrah diri aja ya. Dia pasti punya black shoes padahal. Dan Simba sekarang dia punya loh, dan tabrak. Oke, dan bahkan dengan adanya Final Slash, gak connect karena siapapun. Penalty zone bakal dibalaskan kembali. Last Insanity mencoba untuk meledakkan dirinya terhadap pemain-pemain dari Imperio Esports. Namun, fashionnya turun dari tubuh dari Aurora. Membuat dari Siu kali ini udah mulai tercicil balik lagi. Turtle yang terbuka kali ini langsung di setup juga oleh Imperio. Tapi kelihatannya nggak mau dikasih secara free. Keep Best Gaming, Simba selalu ready kali untuk membuka di bagian depan. Rhythm of Joy-nya keluar dan Battle Retribution dimenangkan oleh Simba. Yes, dan 2 kali turtle Simba. Dia bisa masuk dan bahkan keuntungan bisa didapatkan kembali. Outer bottom turret, ini bisa dihancurin sama Gotyang. Ini Gotyangnya juga udah dapetin space dan akhirnya ini masih jadi keuntungan buat Keep Best Gaming sih harusnya. Dan bahkan Tyrant's Revenge mencoba untuk langsung saja menargetkan dirinya terhadap Siu. Cuman Siu kayaknya bukan target yang optimal. Iya. Dan 4 kill memang diambil sama Aurora. Tapi dengan objektif yang di-secure oleh teman-teman Keep Best Gaming. Bikin experience, bahkan gold-nya itu diunggulin sama Keep Best Gaming. Gue masih menunggu tim fight besarnya nih. 5 lawan 5-nya masih belum kelihatan karena dia bagian top lane. Retribution. Hanya sedikit memberikan teori ancaman aja ya. Gak di-commit juga karena mungkin mengetahui dari teman-temannya masih belum siap untuk bisa melakukan adanya engagement. Tapi di arah top lane udah berganti lagi nih. Dan sekarang Yur bakal coba untuk membalaskan keadaan atas turret yang mungkin mereka ketinggalan nih sekarang dari Imperio. Makanya, balik lagi rotasinya dari mid. Sementara untuk Steve, dia masih bisa untuk ngebuka momen. Tapi balik lagi, frontliner banyak untuk Kufra, itu enak. Jadi mengandalkan posisi dari Makinyo. Dia bisa ngebuka di bagian depan duluan, nanti yang nge-follow baru Steve. Nah, Aurora ini tugasnya memang bersih-bersih menurut gua. Jadi belakangan aja datangnya. Oke, Windtalker udah selesai untuk Yur dan juga Aurora. Tapi Tyrant's Rage connect menuju ke arah satu pemain di mana Tides yang mencoba untuk bertahan dari Final Slash. Dan Vengeance siap terconnect menuju ke arah 4 pemain sekaligus namun tidak bisa bertahan terlalu lama lagi. Di mana crossbow of tank mengudara tapi masih ada Viraga Armor juga yang dipecahkan dari tubuh seorang Siu. Sehingga dirinya tidak bisa ditumbangkan secara mudah. Disiplin banget loh. Mereka dapat 1 kill, 1 turret, udah. Walaupun masih ada potensi untuk dapetin killnya lagi, mereka tetap nggak mau ambil. Udah cukup. Dengan keuntungan-keuntungan tipis yang memang mereka peroleh, sekarang goldnya udah mulai ketarik, dipegang sama Imperio. Belum lagi dengan kondisi dari Imperio yang memang dia punya late game insurance yang kayak tadi sempat kita bahas, 1-1. Walaupun memang Kari juga kuat untuk late game. Tapi mobilitas 1-1 ini loh, nggak ada solusi sama sekali menurut gua. Iya, ini masih... Kalau udah, masalahnya nanti late game dia bisa main sama Angela kan? Iya, 1-1 Angela. Iya, Wah, gimana? itu hyper carry parah tuh. Iya, makanya sekarang juga di sini Yurnya belum tumbang sama sekali loh. Ini masih dari 103 dia bisa dapetin power spike-nya dengan gak perlu nanti nunggu ke late game. Cuman gua balik lagi sih Ul, ke semua bisa terjadi Ul. Iya sih. Gua lihat di game 2 match 1 kayak itu sebuah keajaiban yang memang tercipta begitu aja Ul. Nah, di game kali ini juga gua ngeliat kayak gitu. Karena chance-nya lebih tinggi malah. Karena kalau ngeliat dari hanya ada Final Slash yang buat ngeculik teman-teman dari Imperio ini nggak cukup sih. Ini Yurnya untouchable banget, bahkan dari Final Slash aja bisa dihindari dengan Needles in Flower.
Dan begitu pun dengan adanya setup menuju ke arah Lord yang pertama. Kembali Tides mulai masuk lagi Aurora. Dan dengan Retribution yang on point berhasil untuk bisa mendapatkan Lordnya. Dan bahkan masih ingin lebih lagi Tides yang dikejar. Dan bahkan Siu kali ini harus kehilangan satu buah immortal dalam tubuhnya Viraga Armor yang pun tidak bisa menyelamatkan diri lebih lama lagi. Dan bakal langsung saja di dive in dan double kill. Berhasil untuk diamankan oleh seorang Gear dan masih ingin lebih lagi karena Gakyangnya pun hanya bisa berpasrah diri saja dan Fashion pun mendapatkan 1 poin kill tambahan untuk Imperio. Pertukaran sama gold top lane maksudnya. Ini menurut gue untuk menit sekarang pertukaran yang nggak terlalu worth it banget. Untuk team fight 2 kali loh dimenangin Simba dari bagian top lane. Wah ini hardguardnya ada lagi ya. Fleeting kan? Fleeting time ini menjadi sebuah ancaman loh. Ini tadi Auroranya dapetin space untuk bisa dapetin retri, durability-nya pertama kan ada Fashion juga. Gue ngeliat 2 kali dapet turtle tadi pede sih harusnya KBG untuk ke team fight gitu loh di netral objective. Tapi lebih ke split ya tadi Iya, ya? Simbanya lebih mikirin splitnya dulu. Mungkin karena goldnya yang udah mulai kalah lumayan jauh kali ya. Dan bahkan di sini pun Lord yang pertama aja berhasil untuk bisa menghancurkan inner turret di arah top lane. Walaupun dari Keep Base Gaming kayaknya lebih concern ke arah outer middle turretnya nggak sih? Satu persatu harusnya bisa dihancurin karena kita tahu bagaimana dari Yur ini bisa nge-meltdown bangunan-bangunan dengan cepat banget dan terlihat outer middle nggak bisa dipertahankan. Belum lagi juga dengan jumlah yang kelihatan. Wow, Flicker dan juga Thanos Strength tapi Vanos bahkan betul langsung membalaskan keadaan tapi lihat bagaimana tadi stepnya pun terjebak sendirian dan berhasil untuk dihilangkan dan Markino yang berhasil untuk mundur tapi killing spree disecure oleh Aurora yang membuat kali ini keuntungan pun masih bisa diambil sama Imperio. 1-1. Udah gitu romernya kan. Romer ditukar romer. Mungkin kalau ngomongin turret masih bisa nih. Mereka mau agresif lagi karena Yur masih punya ultimate. Masih punya crossbow tank. Dan Simba. Set langsung Bloodwing dia. Dalam keadaan tertinggal ya? Iya nggak apa-apa juga sih. Iya Dia butuh sih. damage yang lebih banyak gitu kan. Untuk ke belakang. Dan dia tuh Wah ini Siu-nya udah mulai diikat. Dengan adanya Puppet of the String. Tidak ada Viraga Armor kembali. Dan lihat guntingan dari Aurora. Yang membuat dari Siu pun harus hilang untuk kedua kalinya. Bahkan itu dia dengan heartbeat di dalam tubuhnya semakin membuat dari Aurora makin pede. Iya. Mungkin ngomongin soal pede, split pushnya ini harus ada solusi juga. Karena dari tadi Simba pede banget main sendirian. Dia tahu, memang sih sekarang Rhythm of Joy bisa di sisi gitu kan. Efek sisi dari Rhythm of Joy-nya udah nggak ada. Tapi ya kalau nggak ada lawannya sama aja. Mungkin mainin makro kali niat dari teman-teman Keep Base Gaming. Mereka tahu untuk team fight besar, mereka kurang oke. Mereka kalah dari efek sisinya. Tapi kalau untuk split push, dapat ternyata Yur. Waduh. Karena dari Simbanya nahan retri gak sih? Nah, dia nggak mau retri dulu. Untuk item, jenis One, Holy Crystal dan oke, Bloodwing langsung ke arah Winter Truncheon. Ini jadi masalah utama nanti di Simba loh. Iya. Ini gak ada Winter ya? Belum. Dari Keep Base Gaming buat nahan damage untuk Pure-nya untuk setidaknya memutus. Tapi lihat penalty zone-nya connect 4 orang tapi sayangnya tidak ada follow up damage yang cukup sehingga time-nya pun harus hilang untuk ke-7 kalinya. Dan Lordnya ini bakal bisa didapatkan secara free harusnya. Udah banyak banget tumbang dari Tides. Emang tipe Arlot ini sekali yang dia masuk susah keluar sebenarnya. Kalau mau pakai spell. Dan itu bakal jadi rugi banget. 4 melawan 5. Masih coba mau dikontes nampaknya. Siu di bagian depan. Yap, karena mau gak mau nih akhirnya harus Siu sih yang bakal ada di depan. Tapi Siu akankah benar-benar Siu? Karena Tyrant's Revenge dan Tyrant's Rage pun masih belum bisa mendapatkan satupun pemain dari Keep Base Gaming. Namun Imperio Esports mereka kayaknya bisa untuk bisa memaksimalkan juga nih eksekusi terhadap Lordnya. Oke, dan wah bermain di Bouncing Ball kali ini di depan Electrifying Blade. Wah ini Simba harus mundur sih. Simba cuma nyicil aja, dia setidaknya mau coba untuk berusaha nge-clear dulu nih. One gak ada defense Dan magic ada kan? Winter. Iya tadi One-nya gak ada defense magic loh. Tiba-tiba kena Electrifying Blade, hati-hati damage-nya bakal outstanding banget. Dia 3 item attack soalnya. Dan ada Winter juga kan, jadi lumayan safe ketika dia mungkin bisa nge-trigger dari Fury-nya nanti dengan crossbow of tank. Namun sekarang menit 14, Lord bisa didapatkan Heartguard di bagian top lane, mengincar mungkin karena lemu. Wah tapi Luomo sudah tidak ada lagi Black Shield, sudah tidak ada lagi escape tools tambahan yang membuat dirinya bisa bertahan lebih lama dan killing spree berhasil untuk diamankan oleh seorang Fashion. 4 pemain tersisa dari Keep Base Gaming. Mereka harus defense karena Lordnya pun masih belum kecicil loh. Mungkin dia tadi cari space kali ya. Lomu coba untuk nge-delay sedemikian rupa untuk bisa defense lagi di bagian lain. Yang penting nggak 3 lane push yang masuk. Tapi nyatanya malah tetap 3 lane push yang masuk. Flicker. Wah, Tyrant's Rage connect kali ini menuju ke arah satu pemain di sana. Tapi lihat, damage dari output belakang Yurnya Tank mengudara dan bahkan 3 pemain dari Keep Base Gaming berhasil untuk dihilangkan dan kemenangan di game yang pertama untuk Imperio Esports. Wow, 1 poin.